Ini saya akan merangkum alur cerita dari series terbaru yang berjudul Gadis Kretek. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Suraja. Saat itu ia sedang bermimpi tentang masa lalunya bersama Zheng Yah dan menyuruh anaknya yang bernama Lebas untuk mencari seseorang yang bernama Zheng Yah. Ia juga memberikan sebuah kaleng yang isinya belum kita ketahui. Ia bisa menuruti kemauan sang ayah yang tengah sakit keras itu. Lebas pergi ke perusahaan kretek ayahnya yang bernama perusahaan DR. Di laci tersebut, ia mendapatkan sebuah foto jadul dan surat lama yang ditulis tangan. Lebas pun kemudian membaca surat tersebut, dan kita pun dialihkan ke masa lampau. Tahun 1964, di kota M, nulis dari surat tersebut, yang bernama Dasyah. Ia mempunyai nama panggilan Zheng Yah. Dasyah ini justru berbeda. Ia sangat terobsesi dengan kretek usaha ayah, mempunyai mimpi untuk menciptakan kretek kualitas terbaik seperti ayahnya. Peracik saus, yaitu intisari dari sebuah kretek. Saat itu, usaha ayahnya sangat sukses. Terlihat dari banyaknya karyawan yang bekerja di tempat itu. Pak Idros memberitahukan kepada Dasyah bahwa kiriman tembakau dari Pak Budi telah datang. Dasyah dengan instingnya mengatakan kalau tembakau tersebut adalah tembakau campuran, pun menyuruh ayahnya untuk berhenti memasok kualitas tembakau dari Pak Budi. Karena hal itu dapat mempengaruhi cita rasa dari kretek Merdeka. Ayahnya pun pada akhirnya mengiyakan. Asalkan ia mau menemani ayahnya menemui Pak Budi di pasar. Saudari dari Dasyah, yang bernama Rukayah. Ia membawa sebuah kretek dari temannya bernama Purwanti. Kretek proklamasi tersebut merupakan kretek saingan dari mereka. Pesaingnya itu akan mengeluarkan peluncuran bungkus baru secara besar-besaran. Karena kretek proklamasi mendapatkan rekanan yang kasih modal, ayahnya tidak peduli, karena kretek Merdeka lebih unggul dari kretek proklamasi di pasaran. Terus bertemu dengan Pak Dibjo. Pak Dibjo merupakan orang yang bertanggung jawab dari pembuatan saus kretek ini. Dasyah pun bermimpi untuk bisa meracik saus di ruangan itu. Namun ternyata, ruangan tersebut terlarang untuk kaum perempuan. Dasyah pun dipanggil ibunya. Ibunya tersebut bernama Rumaisa. Tersebut berniat menjodohkan Dasyah dengan seseorang. Namun Dasyah menolak karena belum merasa menemukan lelaki yang tepat. Setelah membaca surat tersebut, Lebas pun kedatangan dua saudaranya. Mereka pun heran karena tiba-tiba Lebas masuk ke ruangan ayah mereka. Merupakan anak yang paling susah diatur. Namun entah kenapa, ayahnya mempercayakan Lebas untuk mencari Zheng Yah. Sepulang dari kantor, Lebas pun menemui ayahnya di rumah. Ayahnya marah karena dengan lancang masuk di ruangan tersebut. Padahal jelas-jelas, ia sendiri yang menyuruh Lebas dari orang yang bernama Zheng Yah. Di foto jadul itu. Di sini ayahnya pun menangis karena melihat Zheng Yah di foto tersebut. Untuk segera menemukan Zheng Yah. Pada akhirnya Lebas pun mulai mencari keberadaan Zheng Yah. Lebas pun ke museum kretek. Di sini Lebas pun menyempatkan untuk membaca lanjutan dari surat itu lagi. Pak Idros dan Rukayah pun akhirnya tiba di pasar gerai Pak Budi. Di sini, Dasyah pun mencoba berbagai kretek di pasar itu. Dan pemilik dari kretek proklamasi, yang bernama Pak Jagat, ia mencoba mempromosikan produknya dan rendahkannya. Hal itu karena Dasyah yang mempunyai ketertarikan yang berbeda. Selain bersaing dalam dunia perkretekan, ternyata Pak Jagat ini mempunyai perasaan kepada istri Pak Idros. Idros pun komplain tembakau yang dikirim Pak Budi. Namun Pak Budi tidak mengaku dan menuduh Dasyah yang mengada-ngada yang baru lagi dari Pak Budi. Pak Budi kemudian memberikan sampel tembakau terbaik miliknya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar pasar. Saat itu, ada seorang gelandangan yang dikejar tap ke arah Dasyah dengan tatapan tajam dan seakan mulai ada rasa di antara mereka. Ia kemudian mencari Bu Sri selaku direktur di museum itu. Dasyah dan Rukayah mengaduk sebuah tembakau. Menurut Dasyah, sentuhan tangan langsung dalam membuat kretek dapat membuat kretek lebih berkarakter dan nikmat secara khusus dan langsung dari tangannya sendiri. Setelah di pasar tadi, ia berniat mempekerjakan gelandangan itu di usaha kreteknya. Gelandangan itu bernama Suraja. Dasyah pun kemudian memberikan kretek buatannya ke ayahnya. Terlihat Pak ini, Suraja pun mulai bekerja di pabrik itu. Dasyah pun kemudian datang dan memperkenalkan tentang pabrik itu. Ia pun diajak makan malam di keluarga Pak Idros. Di sini, ia mulai menceritakan asal-usulnya sampai ke kota M, karena awalnya ia membantu orang-orang yang terjerat rentenir. Menggunakan bahasa Belanda, Rumaisa kemudian menegur Pak Idros untuk tidak terlalu kepo kepada Suraja. Pak Idros kemudian membawa buku berbahasa Belanda. Ia pun kemudian mengetes Suraja. Untuk terkesima mendengar hal itu. Suraja pun mengatakan kalau dulunya keluarganya bekerja dengan orang Belanda. Itulah alasan ia bisa berbahasa Belanda. Pada kekan tembakau pesanan kemarin. Dasyah pun kemudian memeriksanya dan mengatakan kalau tembakau tersebut tembakau campuran. Hal itu, Pak Budi pun tersinggung dan memaki Dasyah. Menurutnya Dasyah tidak seharusnya ikut campur. Suraja pun kemudian menyarankan Dasyah untuk mencari pemasok tembakau baru. Beda dengan ayahnya, sang ibu malah mau kalau Dasyah ke arah sifat anggun. Ia kemudian melihat Purwanti yang menatap ke arah Suraja. Di saat karyawan yang lain sudah pulang, Suraja pun menyempatkan untuk belajar menggulung kretek. Kemudian berinisiatif untuk mengajar Suraja. Dasyah untuk membeli kebutuhan pabrik. Lalu, tak sengaja Dasyah pun terpleset, Suraja pun menariknya. Dan di sini benih-benih asmara pun mulai timbul di antara keduanya. Dia berpikir kalau kretek Merdeka tidak membuat perubahan, maka pasti suatu saat akan kalah saing. Pak Dibjo selaku peracik kretek Merdeka,
percaya bahwa perempuan tidak boleh masuk ke ruangan Saud. Suraja yang mendengar keluhan Dasia pun berniat untuk membantunya. Tin beralih ke Lebas di mana ia akhirnya bertemu dengan Ibu Sri. Ia kemudian menanyakan letak mengenai foto dari ayahnya. Bu Sri pun kemudian mengajak Lebas ke ruang donatur untuk mencari informasi tambahan. Lebas pun kemudian mendapatkan kembali lanjutan surat yang ia miliki. Sihatkan karyawan-karyawan Kretek Merdeka yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Melihat Dasia sendiri, kemudian memperlihatkan sampel tembakau kenalannya yang berasal dari utara. Kenalannya itu bersedia memberikan harga murah asalkan Kretek Merdeka bisa menjadi pembeli tetapnya. Pak Idros pun menjodohkan Dasia dengan anak dari Pak Tira, pemilik Kretek Bukit Kelapa. Kedua perusahaan bisa berkolaborasi dan menghasilkan produk kretek yang lebih unggul. Alih ke Lebas, di mana pada saat itu, donatur di museum itu datang. Rum kemudian tidak sengaja melihat foto ibunya di foto milik Lebas. Dan episode 1 pun selesai. Terima kasih yang telah menonton ini sampai selesai.